Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memenuhi permintaan teman-teman ya untuk melakukan setup Lunarfim sebagai config yang disediakan oleh Lunarfim untuk Neofim. Nah, untuk memulainya teman-teman silahkan buka ya web browsernya. Teman-teman arahkan ke lunarfilm.org. Nanti teman-teman bisa dapatkan link ini di kolom deskripsi ya di bawah yang sedang melihat video ini. Nah, di sini juga nanti ada link untuk config yang pernah saya buat ya. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Nah, ini linknya ada di GitHub. Nanti kita gunakan sebagian ini untuk menjelaskan config Lunarfilm. Oke, untuk mulainya kita akan menggunakan WSL. Nah, sini kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows juga silahkan ya. Tapi kita kali ini akan menggunakan WSL ya. Nah, caranya saya akan membuka Windows Store. Nah, kita akan install Ubuntu. Kita akan gunakan Ubuntu sebagai OS-nya nanti. Oke. Oke, di sini saya akan ketikkan Ubuntu. Oke, ini saya akan open. Oke, ini karena saya sudah download dulu tadi ya. Kalau misalkan teman-teman nungguin downloadnya ini akan kelamaan. Ini kita akan config dulu. Ini benar-benar dari awal ya. Saya akan menggunakan username-nya Asep, kemudian passwordnya silahkan masukkan. Oke, config sudah ya. Ini config awalnya. Oke, kita masuk ke terminal. Nah, di sini saya sudah mengarahkan. Oke, pertama-tama ketika baru kita membuka seperti ini, lakukan update dan upgrade. Get update. Nah, kita masukkan password yang tadi. Oke. Nah, supaya kita mendapatkan pembaharuan ya. Sudo apt get upgrade. Oke, kita upgrade dulu sebelum kita melakukan konfigurasi. Nah, untuk yang Windows Store-nya ini akan saya close dulu ya, supaya lebih lega kelihatannya. Oke, oke, hampir selesai. Oh, masih ngupdate karena ini baru diinstal. Jadi biar teman-teman juga tahu ini dari nol kita memulainya ya. Oke, ini kita clear. Nah, sekarang kita masuk ke Lunarfilm-nya. Nah, kita klik tombol install di sini. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, kita harus menginstal Neofilm versi 8 atau lebih. Nah, ini bisa kita klik kanan, new tab ya. Nah, di sini diarahkan ke sini 8.1. Nah, kita bisa menggunakan yang Debian ini ya. Oke. Pertama saya akan membuat direktori dulu, download. Karena direktori download belum ada. Kemudian saya akan masuk ke direktori download. Nah, kita akan saya klik kanan. Kemudian ini ada copy URL ya. Kita akan copy URL, kemudian kita akan download ke sini. Oke. Oke, kita install sekarang. Oke. Kita akan install dengan sudo apt get install. Nah, /nvim. Oke, kita install dulu. Nah, kita akan clear. Nah, sekarang kita coba cek ya, nvim version. Nah, kita sudah menginstal ya versi 8.1. Nah, sekarang kita baca lagi di sini ada dependensi yang harus kita penuhi. Yang pertama di sini ada git. Oke, git ya. Kita coba cek. Git
hyphen version. Di sini ada nggak? Nah, gitnya sudah ada ya, tidak perlu install lagi kita. Kemudian kita ini untuk C. Nah, ini nggak apa-apa lah. Kita pip juga, ini opsional. Nanti kita berjalan sambil berjalan ketika config language-nya ini kita config. Nah, yang paling utama di sini ada npm dan node ini juga harus sama cargo. Nah, untuk npm kita akan gunakan yang di saya di sini ya. Ini lebih mudah soalnya. Nah, di sini config saya di sini juga saya ada config sendiri. Nah, nanti linknya mungkin teman-teman bisa ambil ya. Di sini ada cara untuk install Node.js di Linux. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Ini akan saya paste ke sini. Oke. Nanti semua scriptnya akan saya taruh di deskripsi ya di bawah buat teman-teman yang mengikuti tutorial ini. Nanti tinggal ambil scriptnya di deskripsi video ini. Oke. Kita akan menginstal Node.js yang versi stabil terbaru ya. Karena kalau misalkan kita langsung install yang ada di repositorinya si Ubuntu ini versinya masih versi yang lama Node.js 12. Nah, kita ingin menginstal yang versi 18 yang terbaru. Tadi nanti kita lihat versi yang terbarunya versi berapa. Oke, ini udah add. Nah, kita taruh ke sini. Nah, oke. Kemudian kita akan menggunakan npm install. Nah, yang terbaru adalah ini poin 1 ya. Nah, kita coba install. Oke, ini proses instalasinya, download, install. Nah, oke. Ini saya akan clear. Nah, kemudian kita akan coba cek node sip version. Oke, sudah ya, 18.12.1. Nah, sekarang kita akan cek npm version. Oke, ini juga sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi di sini harus ada cargo. Nah, cargo kita bisa install dengan sudo apt get install cargo. Oke, kita tinggal yes. Oke. Cargonya proses install. Oke. Kita akan clear, kita akan cek cargo hyphen version. Nah, sudah terinstall ya cargonya. Kita akan clear. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses instalasi. Nah, karena kita menggunakan kernel Linux, menggunakan Ubuntu, kita copy yang ini ya, lvim. Nah, ini akan saya copy. Oke. Kita akan paste ke sini. Oke, ini kita enter. Nah, di sini ada beberapa panduan ya. Node.js dependency reset CLI. Kita apakah kita mau menginstal ini sementara kita akan no dulu ya. Kita akan basicnya saja. Kemudian Python dependency ini juga saya akan no. Kemudian install Lunarvim Rust dependency. Kita tidak menggunakan Rust dulu saat ini ya. Ini juga akan kita no. Nah, ini biarkan install basic dari Lunarvim-nya. Oke. Tutorial ini mungkin akan ada beberapa seri ya, karena kalau misalkan dibuat satu video ini cukup panjang. Nanti mungkin ini sampai bisa kita tampilkan dan bisa kita load. Nah, untuk config berikutnya kita sambung di video selanjutnya mungkin ya. Oke. Kemudian kita juga perlu
menginstal. Nah, kalau sudah ke sini kita tinggal lihat ya. Ini sudah ke panduan untuk update, kemudian ini untuk uninstall. Nah, kita masuk ke quick start. Nah, di sini kita jelaskan ini adanya di local bin ya, lokasinya. Kita bisa, ini akan saya clear dulu. Ini akan clear, saya akan mundur satu ini ya, kemudian saya akan clear lagi. Nah, kita lihat lagi dia adanya di saya akan masuk cd, kemudian dot lokal, kemudian bin. Nah, adanya di sini ya. Kita coba lihat lvim ada kan? Tuh. LL. Nah, di sini ada lvim. Nah, clear. Nah, sekarang kita akan coba load ya. Cara meloadnya kita di sini perintahnya adalah lvim. Lvim seperti ini ya. Kita enter. Nah, not found. Lvim. Local bin. Nah, ini harus di add to class path dulu. Nah, ini kita akan lihat di sini panduannya. Oke. Nah, di sini ada untuk kita masuk ke bus RC ya. Oke. Ini akan saya buka tab baru ya untuk config-nya. Kita akan menggunakan nvim. Kemudian kita akan masuk ke dot bus RC. Oke, ini bus RC-nya. Nah, ini saya akan masuk ke yang tadi di sini. Bus RC. Di sini saya ada catatan terminal. Oke, terminal config. Di sini ada Linux terminal. Kemudian di sini ada bash RC. Nah, supaya lebih cepat ya. Sebenarnya saya biar gak ngetik lama. Nah, di sini ada ya untuk export alias. Ini kita akan taruh ke paling bawah dari ini. Oke, saya akan tekan O, enter, dan saya akan paste ke sini. Saya tekan escape, titik 2, weki. Oke. Nah, sekarang kita akan coba reload ulang. Seperti ini ya. Kemudian kita akan coba jalankan lvim. Nah, ini udah mulai tanda-tanda jalan nih ya. Biasanya agak berat gini, dia ngeload dulu dependensinya. Nah, lihat di sini sedang melakukan compiling. Oke. Compiling 14 tree-sitter sudah dijalankan ya. Nah, di sini teman-teman silakan dibaca-baca dokumentasinya ya. Nah, ini untuk menginstal ts install. Nah, kita coba ya. Di sini kita bisa menggunakan, saya akan coba untuk keluar dulu, tekan key untuk keluar ya. Atau titik 2 key juga sama. Ini saya sudah menggunakan alias tadi, menekan L ini langsung bisa ya. L tuh. Ini sudah jalan ya. Kita menekan spacebar. Tuh. Spacebar ini untuk memunculkan dashboard. Kemudian saya akan menekan L untuk melihat LSP, kemudian saya akan menekan I besar untuk melihat yang akan kita install. Misalkan saya di sini akan menginstal Lua. Saya akan tekan slash, kemudian saya akan ketikkan Lua. Nah, di sini saya tekan enter, di sini ada Lua language server ya. Ini saya akan tekan I untuk melakukan install. Nah, sementara ini ya valid. Kenapa di sini? Nah, di sini ada kita belum menginstal unzip. Nah, ini kita install dulu sudo apt get
install unzip. Nah, oke. Ini kita akan close dulu, ini kita akan close dulu, ini juga akan kita close dulu. Saya akan tekan L lagi. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kita akan masuk lagi, space. Nah, kemudian tekan L, kemudian tekan I besar. Nah, kemudian saya tekan slash, kemudian ketikkan lua, kemudian enter. Kemudian saya tekan I untuk melakukan penginstalan. Nah, kita akan lihat ini masih proses install. Tunggu ya beberapa saat ya. Nah, ini sudah terinstall, installed. Caranya gimana untuk mengetahui? Nah, ini bisa kita keluar lagi, kemudian kita masuk lagi. Nah, kemudian kita cek sekarang. Boleh teman-teman ketik 2 mesin seperti ini ataupun langsung ya dengan spacebar tadi. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Kita menginstal Lua. Nah, karena kenapa menginstal Lua dulu? Karena kita nanti melakukan konfigurasi dengan menggunakan Lua. Nah, kita jadi install dulu untuk Luanya. Kemudian ini saya akan coba install untuk TS install. Nah, kita akan coba install Lua. Harusnya ini sudah terinstall ya. Tuh, tadi yang 14 language reseller itu termasuk Lua. Nah, ini sudah terinstall. Saya akan kan enter karena kita tidak akan mengulangnya lagi. Oke. Oke, ini sudah jalan. Nah, nanti untuk fungsi-fungsi yang lainnya dan config lainnya kita akan config di video selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan config selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.